Islam bukanlah penyebab kemunduran umat Islam. Islam hanya dijadikan kambing hitam oleh beberapa pemikir. Namun terlepas dari itu, mau tidak mau kita harus menerima fakta bahwa keadaan umat Islam sekarang kurang menyenangkan, kalau tidak bisa dikatakan memprihatinkan. Kita harus sadar bahwa umat Islam sekarang memang tertinggal dari yang lain, baik dari segi kemajuan teknologi, kesejahteraan, ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpangku tangan, berdiam diri tanpa mencari tahu apa sebenarnya sebab kemunduran umat ini. Kita tidak boleh pula pasrah dengan keadaan tanpa berusaha menemukan solusi untuk keluar dari jurang kemunduran ini. Harus kita akui bahwa kemunduran umat Islam saat ini sebagian besar disebabkan keteledoran kita sendiri. Tidak bisa dipungkiri, keterpurukan ini adalah sepenuhnya karena ulah kita umat Islam sendiri. Sudah sepantasnya, kita tidak boleh terus berlarut-larut dalam keadaan ini dan harus segera mencari sebab serta solusi penyelesaian untuk masa depan umat Islam yang lebih cerah daripada hanya berteriak-teriak tentang kemunduran ini tanpa ada usaha untuk memperbaikinya. Lalu apa sebenarnya penyebab kemunduran dan keterpurukan umat Islam? Sebab kemunduran umat Islam menurut Profesor Dr. Syaikh Ramadan Al-Buti, yaitu ulama besar dari Suriah, setidaknya ada 5 penyebab. Pertama, hilangnya jati diri umat Islam. Hal ini bisa dilihat dari hilangnya prinsip-prinsip kemajuan yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita sehingga kemajuan Islam dahulu hanya menjadi kebanggaan masa lalu dan mimpi di siang bolong. Di saat bersamaan, Barat mengalami revolusi besar untuk kemajuan mereka terutama dalam bidang teknologi dan industri sehingga umat Islam yang sudah kehilangan jati diri itu merasa kewalahan untuk mengimbangi kemajuan Barat. Yang terjadi pada akhirnya adalah bertaklid buta terhadap Barat dan mengikuti apapun yang dilakukan mereka dalam mencapai kemajuan. Termasuk mencoba meninggalkan ajaran-ajaran Islam seperti halnya Barat meninggalkan ajaran agama mereka. Padahal problem yang dihadapi umat Islam tidaklah sama dengan problem yang dialami Barat sehingga mengikuti Barat secara membabi buta tanpa tahu permasalahannya sama sekali kurang tepat. Barat berhasil menanamkan mindset atau pola pikir pada umat Islam bahwa kalau ingin maju maka harus mengikuti Barat sepenuhnya tanpa perlu mempertimbangkan permasalahan yang terjadi sebenarnya. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini dan berhasil mengeksploitasi wilayah umat Islam serta mengotak-ngotakan umat Islam menjadi beberapa negara terutama di Timur Tengah seperti saat ini. Kedua, tidak adanya plan atau perencanaan yang terstruktur dan menyeluruh untuk menuju sebuah kemajuan. Ini bisa dibuktikan dari sistem pendidikan kebanyakan dari negara mayoritas Islam yang tidak jelas arahnya. Bukannya mempersiapkan generasi muda untuk menambal kekurangan yang dibutuhkan untuk kemajuan, kebanyakan sistem pendidikan kita umat Islam malah fokus mempelajari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan realita yang ada. Ketiga, kurangnya rasa percaya antar berbagai golongan. Apabila sudah ada sistem dan perencanaan menuju sebuah kemajuan, untuk menjalankannya, maka dibutuhkan sikap saling percaya dan harus ada tujuan yang sama antar satu golongan dan lainnya, yaitu membangun kemajuan bersama. Karena sebuah kemajuan hanya bisa dicapai dengan adanya sikap tolong-menolong dan gotong royong dari berbagai elemen dan golongan. Orang-orang kaya misalnya, mereka harus berani memberi modal kepada para pakar yang mempunyai rencana untuk membuat sebuah produk atau menjalankan program untuk kemajuan agar hasil pemikirannya bisa direalisasikan. Tidak hanya tergeletak di atas meja. Kalau hal seperti ini dilakukan, maka akan banyak karya pakar yang bisa terrealisasi dan jelas akan mempercepat proses kemajuan. Keempat, menyepelekan pendidikan, kebudayaan, moral, peradaban, dan sejarah. Banyak orang mengira bahwa kemajuan bisa dicapai hanya dengan sistem, perencanaan, dan pendidikan ilmu yang bagus tanpa perlu mempertimbangkan peran pendidikan budaya, moral, sejarah, dan peradaban. Pemahaman tersebut jelas kurang tepat. Untuk berkorban demi kemajuan negara dan agama, seseorang pasti butuh motivasi mengapa ia harus berkorban. Maka dari itu, walaupun seseorang mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk melakukan langkah kemajuan, namun jika ia sama sekali tidak tahu menahu tentang sejarah dan peradaban bangsa serta agamanya, maka ia tidak mempunyai motivasi untuk mengerahkan seluruh kemampuannya demi kemajuan bangsa dan agama tersebut. Agar para pakar keilmuan mau berkorban untuk kemajuan sebuah bangsa dan agama, maka pemuda Islam harus diberi kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari umat Muhammad dan kemajuan umat ini bergantung pada peran mereka ke depannya. Dengan begitu, sejak dini pemuda Islam sudah punya ikatan yang kuat dengan agama ini dan akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk kemajuannya. Kelima, perpecahan internal umat Islam. Perpecahan adalah musuh utama dari kemajuan. Perpecahan menyebabkan kita mudah disulut oleh oknum tertentu dan sulit bersatu untuk mewujudkan kemajuan. Perlu dipahami bahwa perbedaan adalah keniscayaan, sedangkan perpecahan adalah musibah.
Perbedaan pendapat dapat membuat kita semakin maju, sedangkan perpecahan membuat kita semakin terperosok dalam jurang kemunduran. Oleh karena itu, umat Islam butuh satu prinsip yang bisa menyatukan mereka. Anehnya lagi, sebenarnya prinsip ini sudah dijelaskan oleh Allah, tapi umat Islam sendiri tidak menyadarinya dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. QS Al-Qisas 28. Begitulah penjelasan panjang lebar yang disampaikan oleh Al-Buthi.